Wow, senang sekali ya bisa berjumpa lagi nih hari ini. Nah, kalau sebelumnya itu kan bersama Audi, kita itu kan melihat proses bedah epilepsi dari awal, pertengahan, hingga akhir ya. Dan terlihat sendiri ya prosesnya itu bagaimana kalau yang tidak serem yang dibayangkan itu. Nah, kalau hari ini itu spesial sekali. Kenapa? Karena hari ini itu akan melihat yang unik juga ya, bukan hanya luar biasa tapi unik juga. Karena kita akan melihat proses bedah tumor otak lewat hidung. Wah, agak unik kan, tumor otak tapi kenapa lewat hidung? Nah, penasaran kan bagaimana prosesnya? Yuk, mari kita sama-sama lihat bersama. Prof, kalau untuk yang kasus pasien berikutnya nih ya Prof ya, kalau saya boleh tahu sebenarnya permasalahannya itu bagaimana ya Prof ya? Oke, jadi ceritanya ini seorang ibu usia 56 tahun ya. Dia ada keluhan selama 6 bulan terakhir, itu penglihatannya semakin kabur satu, semakin tidak terang. Dan juga kalau dia melihat, itu lapangan penglihatan normalnya kalau kita ngelihat, Audi ngelihat ya siapapun, itu kita bisa lihat sekian sampai sekian ini tampak, kelihatan tanpa melirik, ya kan? Nah, pada pasien ini dia mengeluh lapangan pandangnya itu nggak bisa lebar tapi sempit sekian doang. Pada saat melihat foto hasil CT scan-nya, ya tak tunjukkan ya. Oh iya, saya juga ingin penasaran sih Prof, ingin melihat. Jadi ini yang sebelah kiri ini foto CT scan, yang kanan ini foto MRI. Persis di atasnya tetap mata kita akan lihat bahwa ini ada ini. Barang yang tumbuh di situ, barang bulat ini harusnya nggak ada. Kelenjar ini normalnya berukuran setengah sentimeter. Lah, sekarang kelenjar itu tumbuh membesar menjadi semacam tumor ya, tumor yang jinak ini ya. Tumor ini sifatnya jinak. Sekarang kita lihat ukurannya sudah 2 cm di sini. Wow. Bertambahnya biasanya setengah senti, sekarang jadi 2 cm dan dia mendesak saraf mata yang lewat di dekat sini. Jadi karena tumor ini letaknya bukan di dalam otak tapi di bawahnya otak dan dia ada persis di belakang rongga udara di belakang hidung, maka cara yang paling baik dan paling aman untuk mengambil tumor ini bukan dengan membuka kepala kita. Lalu? Tapi paling aman bisa dilakukan ya, kita sudah melakukan itu sejak berpuluh tahun, 20 tahun lalu ya. Dan saat ini alat-alatnya semakin berkembang. Operasinya dilakukan melalui lubang hidung. Melalui lubang hidung? Oh, saya pun juga baru mendengar ya. Operasi pengangkatan tumor melalui lubang hidung kita. Wah, pastinya menarik ya. Jadi dengan alat-alat yang serba kecil dan panjang alatnya, ya ada macam-macam di situ. Dengan bantuan nanti pembesaran yang namanya mikroskop, kita punya namanya mikroskop untuk operasi bedah otak. Dan kita bisa mengambil tumor ini lewat hidung tanpa harus melihat otaknya. Dengan arah seperti ini contohnya. Ini arah operasinya nanti dengan alat yang serba kecil dan panjang dengan bantuan alat pembesar yang namanya mikroskop. Itu mikroskop bisa membesarkan sampai sekitar 40 sampai 50 kali lipat. Dan setelah selesai, karena luka operasinya itu ada di dalam lubang hidung, jadi tidak ada yang dilakukan penjahitan apapun. Nah, yang harus kita ketahui, masyarakat ketahui, bahwa kasus seperti ini kalau sampai terlambat penanganannya, itu akan menyebabkan kebutaan yang menetap. Apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semacam penjelasan bagi masyarakat awam semuanya, bahwa yang namanya bedah otak, ini kan operasi otak, bedah otak, itu bukan sesuatu yang selalu menakutkan gitu, bukan ya, itu. Wow, luar biasa ya tadi ya proses bedah tumor otak lewat hidung, atau yang kalau bahasa medisnya itu bedah mikrotransvenoid endoscopic assisted transvenoidal
microsurgery. Wow, luar biasa. Dan itu semua bisa dikerjakan di Esensi Rumah Sakit Telogorojo Semarang dengan yang tadi sudah lihat sendiri ya, kalau alat-alatnya itu lengkap sekali bersama Prof. Zainal dan juga para timnya. Semoga informasi tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Dan pokoknya jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.